menyatukan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, pada kesempatan ini kita akan coba untuk membentuk atau membuat satu keyakinan kelas, di mana nanti kelas kita ini menjadi lebih aman, nyaman, damai dan menyenangkan. Boleh tidak kita berteriak dalam kelas? Kalimat kalau peraturan tidak boleh ikut, kan? Tapi kalau keyakinan dalam kelas itu bicara yang sopan. Kelas untuk belajar. Kalau kelas untuk belajar berarti ada boleh tidur, ada boleh makan. Nah. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mewakili teman-teman untuk membacakan keyakinan kelas. Yang pertama, disiplin terhadap waktu belajar. Yang kedua, kelas yang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardila dari kelas 9. Setelah adanya keyakinan kelas kami menjadi aman dan nyaman. Tidak ada lagi yang tidur di kelas atau ribut dan makan-makan di kelas. Semoga situasi ini tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri dari kelas 9. Setelah adanya keyakinan kelas, saya jadi betah di kelas karena tidak ada lagi yang ribut. Semua belajar dengan tertib sesuai dengan keyakinan kelas yang kami buat. Dan seperti kelas idaman kami yang kami impikan. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 62 Punjung beserta Ibu Wakil dan seterusnya, kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang berkesempatan hadir pada kegiatan hari ini. Tidak perlu memperpanjang kata mukadimah, saya akan masuk kepada susunan acara yang akan kita adakan hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, penyampaian sepatah kata yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Pulau Pundung. Kepada Bapak Subandi, kita persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu CDP sekaligus Wakil Kepala Sekolah SMP 6 Pulau Pundung
kemudian majelis guru, staf tata usaha SMP 67 yang saya hormati. Baik, pada kesempatan hari ini kita segenap sivitas akademika SMP 67 hari ini melaksanakan workshop tentang implementasi budaya positif di kalangan siswa-siswi SMP 67 yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Ramaisa SPD selaku calon guru penggerak, salah satunya dari SMP 60, di mana budaya positif itu pada dasarnya di SMP kita sudah kita laksanakan. Sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah atas pembukaannya tadi. Selanjutnya kita masuk pada acara inti kita, yaitu penyampaian materi implementasi budaya positif sebagai bentuk keikhlasan dari calon guru penggerak kepada Ibu Ramaizar. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kata-kata penghormatan kami tumpahkan saja kepada pembicara yang terdahulu. Pertama sekali saya sebagai calon guru penggerak yang akan memberikan materi ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan mengimplementasikan budaya positif sesuai dengan materi dalam program guru penggerak ini. Mengapa materi ini diimplementasikan dan wajib dilakukan oleh semua peserta CGP? Karena yang namanya budaya positif di sekolah tidak bisa dilakukan oleh guru penggerak saja. Karena untuk menciptakan budaya positif ini itu harus seluruh warga terlibat di dalamnya. Jadi itulah tujuannya mengapa harus diimplementasikan materi ini, supaya kedepannya kita nanti bisa sama-sama meningkatkan budaya positif yang mungkin selama ini sudah banyak kita lakukan, tapi bagaimana kita lebih meningkatkannya sehingga nanti lahirlah siswa-siswi kita yang memiliki nilai-nilai seperti yang diharapkan, yaitu memiliki profil belajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, materi ini budaya positif. Kita lihat dulu apa sebenarnya budaya positif ini. Kalau secara kamus, budaya artinya adalah kebiasaan, sementara positif adalah baik. Berarti di sini kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kotor. Jadi selama ini kita beranggapan sebagai guru kita merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar mereka memiliki perilaku sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, coba sama-sama kita lihat di sini ada kegiatan kepalan tangan. Ada si A dan si B. Kita bisa nanti mempraktekannya. Misalnya kita menyobek sejari kertas kecil, kemudian kita tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk kita, kemudian letakkan di salah satu tangan, kemudian genggam dengan segala upaya kita menamakan benda tersebut. Kemudian nanti si B akan mencoba untuk membuka sekuat tenaganya sesuai dengan kemampuan yang mungkin, dengan membujuk, mengancam, berarti merayu, menyuap atau apa saja, sehingga nanti kita bisa membuka kepala tangan kita itu. Bisa coba kita cobakan Juni dengan si yang terdekat. Bagaimana? Misalnya yang si A itu adalah Juni, sementara si
si B adalah si yang A si Ricci dan si B si Juni. Bagaimana Juni bisa nggak ya? Kita boleh menggelitik dia, merayu, mengancam, menghardik, meminta bagaimana dia supaya membuka kepala tangannya. Ya, ternyata Ricci sudah membuka kepala tangannya. Jadi sebenarnya teori kontrol yang memiliki kontrol terhadap kepala tangan itu siapa sebenarnya? Ya, kalau sekiranya nanti kita balikkan si Juni yang si A, si B yang berusaha, bagaimana Juni dan Ricci tadi membuka kepala tangan pasti atas keinginan dia sendiri, walaupun si yang Ricci atau Juni sudah membentuk merayu, kalau kepala tangan tidak dibuka itu tidak akan terbuka. Nah, jadi yang memiliki kontrol itu sesungguhnya siapa? Tentu adalah diri kita sendiri. Itu sesuai dengan teori respon ya, stimulus respon yang berubah kepada teori kontrol atau teori pilihan. Jadi yang selama ini kita menganggap kita mampu mengontrol anak-anak kita, sebenarnya itu bukan kemampuan kita, tapi anak itulah sendiri yang mampu mengontrol dirinya sendiri. Nah, kita lihat dulu stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita menginginkan anak kita itu supaya mengikuti semuanya. Bagaimana kata-kata yang bagus, ya harus diikuti. Sebenarnya pada teori kontrol, kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bagaimana pandangan orang lain itu tentang dunia? Itu yang perlu kita pahami. Bagaimana pandangan anak kita selama ini tentang apa yang dia lakukan, itu harus kita pahami. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang selama ini yang kita pahami. Sebenarnya kalau pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Mengapa Anda sampai melakukan sesuatu? Itu ada tujuannya. Begitu juga kita, mengapa kita melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita yang hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi di saat kita gagal rasanya membujuk, merayu atau membuat anak kita sadar, maka kita memaksa dia untuk melakukan sesuai dengan kehendak kita. Sebenarnya pada teori kontrol itu perlunya kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan baru. Kemudian model berpikir memang kalah pada stimulus respon. Pasti kita selalu ingin di pihak yang menang, karena di pihak yang kalah dia harus mengikuti apa yang kita inginkan. Pada teori kontrol itu berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah di sini. Jadi itulah yang bagaimana paradigma kita harus berubah selama ini. Ya, mengubah, kita hendaknya mengubah paradigma kita yang selama ini mungkin agak tidak berpihak kepada murid. Kemudian bagaimana seseorang berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini sesuai dengan kata Stephen ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita betul-betul ingin mengubah bagaimana yang selama ini pandangan-pandangan kita yang sebenarnya kalau kita hubungkan kepada belajar filosofis, belajar teori itu tidak sesuai. Kemudian materi kita itu masalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Apakah makna disiplin itu? Kalau kita melihat bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Manasal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun di dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan yang mulia. Kalau kita mengatakan anak kita tidak disiplin, berarti anak kita tidak mengikuti peraturan sekolah. Itulah anggapan kita selama ini ya. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan universal itu sifat-sifat positif manusia. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu ya. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Di setiap apa yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Itu sesuai dengan pendapat William Glasser tentang teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang ada di dalam profil pelajar Pancasila itu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, bergotong royong. Yang berikutnya, berkebinekaan global. Kemudian kreatif. Jadi bagaimana nanti dengan budaya positif kita mampu nanti membentuk nilai-nilai kebajikan ini yang bisa dimiliki oleh murid-murid kita di sekolah ini. Mereka memiliki profil pelajar Pancasila yang sebenarnya saat ini sudah kita mulai ya dengan mengarahkan mereka kepada salat 5 waktu yang selalu kita anjurkan. Maaf dulu, saya minum dulu ya. Jadi inilah yang nanti yang kita coba untuk tanam dalam diri anak kita. Bagaimana anak-anak kita memiliki profil pelajar Pancasila. Contohnya sekarang kita lebih menekankan program-program kepada salat duha dan salat zuhur berjamaah serta subuh barokah. Sekiranya kegiatan ini benar-benar dipantau oleh orang tua di rumah, di samping kita yang mengontrol dari sekolah, insya Allah anak-anak kita untuk profil yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu akan terwujud.
Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Namun sebelumnya kita tentu harus mampu terlebih dahulu mendisiplinkan diri kita sendiri agar bisa menjadi tauladan bagi murid kita. Nah, disinilah fungsi kita sebagai pendidik. Kita adalah pelajar, kita adalah pendidik, kita adalah contoh tauladan bagi anak didik kita. Kalau sekiranya anak didik kita tidak boleh telat datang ke sekolah, berarti kita jangan sampai terlambat. Ini nanti anak-anak sekarang mereka sudah berani protes. Jadi mulai dari diri kita dulu sebagai pendidik, bagaimana kita mampu mendisiplinkan diri kita, baru kita nanti mendisiplinkan anak didik kita. Selanjutnya masalah ideologi motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kalau kita melihat motivasi ya seseorang untuk melakukan sesuatu, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu datangnya dari luar diri karena ada lingkungan yang memaksa. Sementara motivasi internal itu dari dalam diri. Motivasi internal inilah nanti yang kita coba untuk bangun dalam diri anak didik kita. Apa teori motivasinya? Yang pertama, anak didik kita itu melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi dengan adanya peraturan-peraturan di sekolah dan hukuman, mereka itu menjadi takut sehingga mereka berusaha untuk disiplin. Nah, ini motivasi disiplin yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Nanti akan muncul pertanyaannya, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Apabila nanti tidak ada dapat apa-apa, otomatis motivasi ini akan hilang dengan sendirinya. Jadi contohnya saja anak kita disiplin. Kalau anak sekolah kita itu kan biasanya untuk mendisiplinkannya untuk berbaris rapi dapat bintang. Ya. Jadi tidak mau mereka berbaris lalu dikasih bintang. Siapa anak ibu yang bisa berbaris yang bagus akan dikasih bintang. Otomatis anak-anak itu akan berebut untuk berbaris yang rapi. Jadi suatu saat nanti guru tersebut sakit, yang menggantikan orang lain yang tidak tahu apa konsekuensi selama ini dilakukan antara murid dan siswa, otomatis anak-anak itu tidak melakukannya karena bintang itu tidak akan didapatnya. Begitu juga kita di sekolah. Kadang kita termotivasi datang lebih awal karena dilihat oleh kepala sekolah, karena kita ingin dianggap rajin. Itu adalah motivasi intrinsik, ekstrinsik. Tapi bila kita datang ke sekolah, memang karena kita menghargai diri kita sebagai pendidik, sebagai tauladan bagi anak didik kita, apapun yang akan terjadi, kita akan tepat waktu datang ke sekolah. Siapa yang melihat kita? Jiwa anak didik kita. Nah, itu yang ketiga, ya, motivasi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Bila saya terlambat terus, saya akan menjadi guru yang seperti apa? Bagaimana dengan anak didik saya? Apa anggapan anak didik saya? Karena banyak mata yang melihat kita. Apalagi kalau kita masuk ke dalam kelas terlambat. Ini adalah motivasi internal, motivasi yang datang dari dalam diri kita. Tidak ada faktor lain yang akan membangun motivasi
motivasi ini, tapi adalah diri kita sendiri, karena kita menghargai diri kita. Apa yang kita inginkan tanpa ada paksaan dari kita. Ini menurut Ki Hajar ya, merdeka. Karena di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Ini menurut Ki Hajar. Jadi yang merdeka kita adalah pemimpin, tapi kita harus mampu menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Siapa yang berkehendak melangkahkan kaki kita ke sekolah lebih awal? Adalah diri kita sendiri. Nah, itu kemampuan kita memimpin diri kita. Saya masuk jam segini, jam apa saya datang. Kemampuan memimpin diri sendiri inilah yang sangat diharapkan untuk membangun budaya positif di sekolah kita, baik di kalangan guru maupun di kalangan siswa. Kita tidak mungkin menuntut anak kita disiplin sementara kita sendiri tidak disiplin. Ini masalah hukum ya, dihukum oleh penghargaan. Karena hukuman penghargaan yang selama ini kata kita mampu meningkatkan disiplin anak didik kita, seperti meningkatkan motivasi belajarnya, kita mengasih hadiah. Siapa anak ibu yang lebih dulu dapat mengumpulkan nanti kasih ya. Itu sebenarnya adalah hampir sama dengan hukuman. Karena motivasi anak itu untuk siap dulu adalah mengharapkan apa yang akan kita beri. Jadi ini sangat berpengaruh nantinya kepada beberapa hal. Ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Ada penghargaan menghukum, kemudian penghargaan yang mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan yang tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan, kemudian penghargaan yang menurunkan kualitas, kemudian penghargaan yang mematikan kreativitas, dan penghargaan yang meningkatkan motivasi intrinsik. Dampak yang terakhir inilah nanti yang kita harapkan untuk membangun budaya positif di sekolah kita. Penghargaan yang meningkatkan motivasi intrinsik. Ini masalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebenarnya hukuman itu apa? Dia bersifat tidak terencana. Anak datang terlambat. Kadang ada dalam tata tertib kita milih sampah. Tapi kita apa ya yang bagus dikasihkan sama anak ini yang terlambat ini? Kamu pilih saja sampah ini. Ini sifatnya mendadak, ya tidak terencana, atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru, sementara murid hanya menerima tanpa ada kesepakatan atau pengarahan dari guru sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian hukuman bisa berupa fisik atau psikis, sehingga anak-anak tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Sementara kalau konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, apa contohnya itu? Kita membuat anak melanggar, kita masukkan ke buku kasus. Kemudian kiranya kamu melanggar lagi, apa konsekuensi yang akan diberi? Kita sepakat dengan dia. Nanti dia melanggar lagi, kita harus sesuaikan dengan konsekuensi yang ada. Sementara restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Konsekuensi biasanya diberikan
berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, ini yang konsekuensi restitusi. Perhatikan kolom ini. Kira-kira tindakan guru yang dalam kolom itu hukuman atau konsekuensi. Coba kita perhatikan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ini anak ini terlambat ke sekolah ya. Kira-kira itu apa? Hukuman. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tempat tumpahan air di meja, tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian. Ini tanpa sepatu ya, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya di sini anak murid tidak boleh mengenakan sepatu seharian, karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa itu termasuk apa ya? Ini jawabannya. Jadi ada yang hukuman. Kalau yang hukuman itu memang kita yang menentukan guru, tidak ada perjanjian sebelumnya dengan siswa. Tapi kalau konsekuensi ada perjanjian sebelumnya, anak sudah tahu apa yang bakal terjadi. Ini perbedaannya, hukuman dan konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu sesuatu yang meyakinkan harus terjadi, adanya salah. Sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi karena sudah ada kesepakatan. Kemudian hukuman membuat anak sakit, fisik ataupun hati untuk jangka waktu lama. Bisa fisiknya yang sakit, bisa hatinya yang sakit, karena mungkin dengan tindakan kita atau kata-kata kita. Pada konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan, karena kalau dia melanggar dia akan dihukum. Pada konsekuensi anak menghargai disiplin, karena dia sudah ada konsekuensi sebelumnya. Dia tentu berusaha untuk menghindari perjanjian yang telah dibuat. Kemudian hukuman itu sifatnya paksaan. Kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sementara pada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya konsep diri yang buruk. Pada konsekuensi konsep dirinya baik. Kemudian pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Sementara konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan, karena ada konsekuensinya kalau melanggar peraturan. Kemudian marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Itu akan terjadi kalau anak dihukum. Sementara pada konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Minum dulu Pak Ibu. Jadi restitusi, bisa kita lihat ya, bukan menembus kesalahan namun tidak belajar dari kesalahan. Restitusi untuk kebaikan lingkungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi untuk melihat ke dalam diri. Restitusi adalah mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan.
Restitusi diri adalah yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang membuat salah kepada kelompoknya. Nah, kita masuk kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kadang-kadang kalau peraturan kita harus anak-anak tersebut harus patuh kepada aturan dibuat oleh sekolah. Kadang-kadangnya anak itu tidak sanggup untuk mematuhinya. Sementara kalau keyakinan itu kesepakatan bersama. Dia yakin apa yang dibuat adalah benar. Kesepakatan kelas ini kita buat bersama dengan anak didik kita. Tujuannya nanti untuk mengembalikan kepada mereka bila mereka berbuat salah. Nah, ini baru sekali kita bentuk. Untuk kelas 9 itu sudah saya buat bersama mereka keyakinan kelas yang ada kertas kecil-kecil itu ya. Alhamdulillah kalau dilihat dari cara belajar anak-anak kita, mereka itu selalu mengingat keyakinan kelas. Mau permisi, ingat keyakinan kelas. Siapa yang permisi tadi? Ada enggak? Kalau enggak saya meminta isi sebentar. Silakan kalau enggak ada teman kamu yang keluar. Mereka patuh. Tapi kalau sekiranya tidak ada keyakinan kelas kita bentuk, itu kita akan sulit untuk memantau atau untuk mengendalikan anak didik kita. Kepada apa kita pulangkan perbuatan mereka. Ini bedanya ya, kalau peraturan dan keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas ini berawal dari peraturan. Dari peraturan itu kita buat keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelas di sini adalah tanggung jawab. Kalau di kelas 9 itu nanti akan dibuat secara garis besar, bahasanya itu yang lebih umum. Dan sekarang itu kan pendapat-pendapat anak-anak itu nanti akan dikelompok-kelompokkan. Mana yang bertanggung jawab, mana yang menghormati orang lain, mana nanti yang menghargai orang lain, dan segala macamnya. Ini ya yang kemarin saya buat ketika bersama siswa membuat keyakinan kelas. Kita betul-betul meminta kepada anak itu kelas bagaimana yang kamu inginkan atau yang kamu impikan. Untuk mencapai impian tersebut bagaimana cara kita? Apa yang harus kita lakukan? Tidak boleh tidur di kelas bu, katanya. Berarti di situ kelas tempat belajar, tempat tidur. Kalau dia masih tidur, tanyakan kembali kepada dia, keyakinan apa yang kamu langgar? Tentunya tidak menghargai guru dan temannya yang telah memiliki keyakinan. Kalau masih tidur, alhamdulillah sampai sekarang anak-anak itu tidak ada lagi yang tidur di belakang. Ini contoh keyakinan kelas dalam bahasa keyakinan kelas yang nanti kita anu. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Kalau dapat itu kelas 7 dan kelas 8 sudah harus kita buat nanti. Dan keyakinan kelas ini kalau mereka tidak membuat tugas, nanti kita tanyakan, apakah anggota kelas itu perlu melakukan tugas? Kamu yakin dengan apa yang sudah kamu buat? Kalau dia yakin sudah melanggar, berarti kembalikan dia kepada keyakinan itu agar dia kembali bisa membuat tugas tersebut. Ya, untuk keyakinan kelas 5 misalnya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang milik. Nah, ini dari sana anak lagi nanti merusak barang temannya, meminjam kemudian menghancurkan. Masalah sepele di kelas sekarang adalah masalah pena, suka mengambil barang orang. Ini perlu kita luruskan kembali kepada
anak didik kita, supaya nanti anak-anak didik kita tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Buat nantinya di kelas. Nah, ini masalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ini hubungannya nanti dengan disiplin tadi. Anak-anak kita melakukan sesuatu itu karena untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa saja yang kebutuhan dasar? Itu kebutuhan bertahan hidup. Mungkin anak-anak kita sering mengambil makanan temannya. Bisa saja itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan makannya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa terima. Nah, ini hubungan dengan koneksi sosialnya. Bagaimana di satu kelas itu dia bisa merasa diterima. Kemudian kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuannya. Kadang-kadang anak perlu dihargai kalau dia mampu melakukan sesuatu. Jadi dia berusaha seperti orang yang mengatur kelasnya. Padahal caranya itu mengganggu sekali kepada teman-temannya. Sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan penguasaan tadi. Kemudian ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Dia ingin bebas bergerak. Makanya anak kita sering disuruh duduk, dia tidak mau. Karena kebutuhannya adalah kebutuhan kebebasan, ingin bebas. Atau mereka pergi jalan-jalan, dilarang tidak mau. Karena itu kebutuhannya yang harus dipenuhinya. Kemudian ada kesenangan, bermain, tertawa, menikmati apa yang dilakukan, bergurau, lucu, dan juga menggemaskan. Bahkan mereka bertingkah laku buruk masih terlihat lucu oleh kita. Ini adalah kebutuhan kesenangan. Kadang mengganggu teman, mencolok teman yang kita anggap itu sangat mengganggu, karena dia senang, dia memenuhi kebutuhan kesenangannya. Nah, kalau kita bermasalah, mungkin kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan apa yang diinginkan oleh anak kita, dan kita berharap bisa ada memenuhi kebutuhan itu. Ini contoh kasus ya. Tahun ini Dimas kira 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang dia penuhi? Jawabannya yang pertama, aku merasa bangga dan keren. Berarti Dimas memenuhi kebutuhan penguasaannya. Ingin diakui, dia hebat. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Berarti dia di sini memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa terima. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Ini adalah kebutuhan kebebasan. Kemudian menyetir mobil itu seru. Nah, ini kebutuhan kesenangan yang dipenuhi. Itu contoh kasusnya ya. Nah, kita masuk kepada 5 posisi kontrol lagi. 5 posisi kontrol. Ini bagaimana posisi kita di sekolah sebagai pendidik atau sebagai guru dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari dan ketika anak menghadapi masalah. Yang pertama, posisi kita sebagai penghukum. Posisi penghukum ini menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Jadi guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya.
atau awas. Ini kan seperti ancaman gitu ya. Kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Kita akan mau tugas. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian ada posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman itu guru di sini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Tidak bermasalah. Jadi guru tampil sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila satu saat murid tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan, tidak mau lagi berusaha. Kemudian ada posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku seseorang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasar pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau, peraturannya apa? Saya nak melakukan sesuatu, di peraturannya apa? Peraturannya bagaimana? Boleh atau tidak? Apa yang telah kamu lakukan? Kita pertanyakan kepada dia. Sanksi atau konsekuensinya apa? Kamu melakukan ini, berarti konsekuensinya apa? Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian yang terakhir itu manajer. Posisi terakhir ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu dari posisi manajer ini kembali ya ke posisi teman dan posisi pemantau. Kemudian seseorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Jadi kita kembali kepada keyakinan kelas tadi. Kemudian apa kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Semuanya kita pertanyakan kepada anak, tapi kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Anak tahu keyakinan kelas apa yang harus diikuti. Ini kasusnya tentang Adi terlambat datang ke sekolah. Bagaimana masing-masing posisi itu bertindak dalam kasus Adi terlambat datang ke sekolah. Pada posisi penghukum, ini nada suara guru itu sangat tinggi ya. Bahasa tubuhnya mata melotot, kemudian jari menunjuk-nunjuk dan menghardik Adi.
terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Jadi marah. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru bicara seperti itu pada saat datang terlambat? Kita tidak menanya dulu kan, apa masalahnya? Hasilnya nanti kemungkinan murid marah dan menendang atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru, dia akan menguras kendaraan tersebut dengan paku. Karena kesal kita, banyak itu terjadi di sekolah-sekolah. Kemudian bagaimana posisi pembuat merasa bersalah bertindak? Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid dari tegur seperti ini? Tentu dia akan merasa bersalah karena telah mengecewakan gurunya. Hasilnya nanti murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini tidak berbahaya dan sikap hukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya, bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian bagaimana posisi teman menindaklanjuti masalah adik tadi? Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada bapak kan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu. Nanti Pak Guru bantu ya. Bisa senyum-senyum. Jadi kita menghadapi anak itu senyum-senyum, tidak marah-marah. Ini kita mengambil posisi sebagai teman. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Murid akan merasa senang, akrab dengan murid guru, termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung kepada guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain, karena yang temannya adalah guru yang satu tadi. Ini kalau guru itu bersifat atau mengambil posisi sebagai teman. Kemudian posisi sebagai teman tahu pada tindakan guru, nada suara tak, bahasa tubuh normal. Guru bicara ya, Adi, tahu gak kamu kenapa kamu mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu. Nah, ini posisi sebagai pemantau, mengembalikan kepada keyakinan anak. Bagaimana perasaan murid yang diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi, karena sebelumnya ada konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bermasalah. Murid tetap berbuat tidak nyaman atau dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakannya. Jadi tidak nyaman murid apa sebenarnya? Dia tidak dapat istirahat bersama temannya karena harus mengerjakan tugas.
Posisi terakhir itu sebagai manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekati murid. Abi, apakah kamu ingin tahu jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, jadi posisi manajer ini kita betul-betul mengembalikan kepada anak apa yang harus dilakukannya. Kita mengingatkan kepada anak apa keyakinannya yang telah kita sepakati selama ini. Yang diharapkan adalah posisi yang manajer ini dalam mengatasi masalah anak. Kita tidak perlu marah, tidak perlu meninggalkan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid, atau bersedar dua menempatkan diri sebagai teman. Tidak perlu. Kita bagaimana seorang manajer kepada bawahannya, agak menjaga jarak dengan anak tersebut. Karena siswa kalau terlalu dekat dengan kita, itu kita akan dianggap terlalu dianggap teman, dia tidak akan menghargai kita, karena kita kan teman, mesti katanya. Ya, batas antara murid dan murid itu ada. Jadi fokus kepada kita di manajer, kita fokus kepada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu baru terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Kita untuk melepas. Apa yang mesti kamu lakukan besok? Masihkah kamu terlambat? Ketiga institusi. Nih, lihat 3 tahapan segitiga institusi dirancang oleh Dian Gosen dalam bukunya Restitution tentang 3 sisi dari segitiga institusi. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip teori kontrol. Ketiga strategi tersebut dipresentasikan dalam 3 sisi segitiga institusi seperti gambar ini ya. Ada yang sisinya validasi kebutuhan, ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Segitiga institusi ini kita cara untuk menyelesaikan masalah siswa kita. Ada menstabilkan identitas. Jadi pertama sekali kita tahu anak kita salah. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal itu karena bersalah menjadi positif terhadap dirinya, kita kembalikan atau kita stabilkan identitasnya dulu. Guru akan berkata di sini ya, membuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini kata-kata yang akan kita keluarkan ketika kita menstabilkan identitas. Anak yang gagal, anak yang salah, kita kembalikan dulu identitas dengan kata-kata yang seperti ini. Kemudian siapa yang salah, Bapak Ibu telah tertarik untuk menyelesaikan salah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Langkah kedua
Validasi kebutuhan. Ini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia bertujuan adalah memenuhi basic need-nya. Apakah itu power, freedom, love, longing, fun, atau superior, seperti yang 5 kebutuhan tadi. Kebutuhan kesenangan, ya, bertahan hidup, merasa dicintai, ya, kebebasan. Kemudian apa yang bisa kita lakukan saat kita ingin memfasilitasi kebutuhan anak? Guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Setelah kita lalui fase yang kedua, ketika kita tanya di hati lagi, anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan melakukan praktik restitusi ini. Sebenarnya yang dilakukan itu adalah betul-betul nyata, di mana di dalam kelas anak kita juga telah mengeluarkan kata kotor ketika dia emosi diganggu oleh pengusil. Ya, saat itulah saya coba untuk merestitusi keduanya, dan saya buat perjanjian dengan pengusil agar tidak lagi mengganggu teman. Seolah ada sedikit perubahan bagi pengusil kalau saya masuk ke kelas. Dia tidak lagi kalau tidur kadang-kadang masih, tapi yang belajar dia sudah mulai belajar, membuat tugas dia sudah mulai membuat tugas. Karena perjanjian kalau tidak bisa mengubah pelaku akan dipanggil orang tua. Dia takut. Kemudian kepada Julia juga demikian, yang biasanya selalu berteriak-teriak di kelas, mengeluarkan kata kotor seenaknya saja. Saya tanyakan keyakinan peraturan sekolah ada boleh kita menggunakan kata-kata kotor itu? Tidak. Nah, bagaimana harusnya kamu bertindak? Bagaimana kamu harus melakukannya yang terbaik? Karena kalau dia katanya dia minta maaf itu kan udah. Maaf bu, maaf pak, selesai. Tapi bagaimana ke depannya kita minta kepada dia? Kita tanyakan, mampu tidak dia berubah tingkahnya? Mau tidak dia berubah? Nah, dia akan berjanji akan berubah, dan kita pantau terus ada nggak perubahan. Nah, ini caranya kita melakukan segitiga restitusi untuk mengatasi masalah anak didik kita. Nah, Bapak Ibu, materinya cukup sampai di situ. Terima kasih. Mungkin sebelum kita tutup kegiatan ini, ada yang mau dipertanyakan sehubungan dengan materi yang kita bahas tadi. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan? Satu pertanyaan saja. Ya. Terima kasih kepada Ibu pemateri. Ada sedikit yang menjadi ganjalan bagi saya tadi bagian tentang hukuman dan konsekuensi. Saya masih agak terbalik-balik terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana dengan tata tertib yang kita adakan di sekolah? Tata tertib itu kan di awal pembelajaran kelas itu masuk kita bacakan kepada anak-anak. Benar kok? Tata tertib sekolah kita bacakan kepada anak-anak supaya anak-anak tahu. Jadi apakah tata tertib sekolah ini termasuk kepada hukuman atau konsekuensi sebenarnya? Karena dia untuk dikaitkan sebagai hukuman, dia terencana Bu, karena ada konsepnya, ada kertasnya. Sedangkan diletakkan di konsekuensi, dia merupakan satu arah, bersifat satu arah dari sekolah kepada murid tanpa ada persetujuan dengan murid tersebut, tanpa ada kesepakatan dengan murid tersebut. Kita hanya membacakan peraturan ini
sekolah masihnya jam segini, pakaiannya seperti ini, rambut tidak boleh panjang, itu dari kita semua. Tapi ada hukumannya nanti, ada konsekuensinya nanti. Jadi saya ragu bagaimana tata tertib di sekolah ini sebenarnya, apakah masuk kepada hukuman atau malah konsekuensi jatuhnya nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikannya. Kalau kita melihat sebenarnya itu adalah konsekuensi. Mengapa kita katakan konsekuensi? Aturan-aturan sekolah walaupun kita yang membuat ya. Yang namanya aturan sekolah tentu dibuat oleh sekolah. Anak yang datang harus mengikuti aturan. Seperti itu konsekuensinya. Aturan tersebut sudah kita sosialisasikan di setiap anak PPDB. Bahkan anak yang kelas 7 dan kelas 8 dan 9 juga terus kita ikutkan atau kita libatkan dalam kegiatan PPDB. Itu salah satu mensosialisasikannya. Artinya di sini apapun peraturan sekolah yang kita buat di sekolah itu sudah diketahui oleh anak pada umumnya. Anak tahu apa konsekuensi dan apa akibat dari apa yang mereka lakukan. Bukan hukuman. Tapi yang hukuman itu yang tiba-tiba. Ketika kita sedang mengajar, anak datang terlambat. Kamu boleh masuk, silakan push up 10 kali dulu. Kalau anak tersebut tidak mau melakukan push up, tidak boleh, tidak kita izinkan. Tidak ada dalam peraturan sekolah kita, kan? Ada dalam peraturan sekolah. Terlambat masuk kelas push up, tidak ada. Itu tiba-tiba, mendadak. Itu yang dikatakan yang hukuman. Dan biasanya akan menyakiti fisik dan juga bisa psikis anak. Itu bedanya peraturan sekolah kita itu. Jadi ada konsekuensi, ada sesuatu yang akan yang terjadi bila dia melanggar. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Ibu? Bisa dipahami? Bisa. Berarti di slide yang Ibu sampaikan itu anak membutuhkan kedisiplinan kalau teman. Kalau konsekuensi kan anak menghargai disiplin. Pada akhirnya kita harapkan anak didik kita itu menghargai disiplin yang telah dilakukan. Tapi pada kenyataannya kan anak-anak kita sangat memiliki kedisiplinan. Mereka membenci karena adanya hukuman tadi. Makanya di sini bagaimana kita untuk menciptakan budaya positif tersebut, kita posisi kita dulu sebagai apa kita. Ikutilah dulu tanya, buat keyakinan kelas apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh. Jadi dari keyakinan kelas itu nanti kita kembalikan kepada dia. Kita menghukum itu karena akan menyakiti anak. Lebih baik kita berposisi sebagai manajer saja. Sesekali kalau manajer, kalau sebagai manajer bagaimana tadi pertanyaannya ini apakah sudah bisa dipahami? Jadi konsekuensi kita harus kita buat dulu bersama anak untuk menjalankan atau untuk menertibkan disiplin sekolah kita ini. Dan kalau dapat disiplin yang kita harapkan dari anak itu dia melakukan berdasarkan motivasi internal, bukan karena motivasi yang kuat tadi, yang eksternal tadi. Tapi kalau memang ingin menghargai diri sendiri, ada aturan bagaimana kita harus menghargai diri kita. Kita tidak boleh terlambat, kita tidak boleh merokok, kita tidak boleh ya segala macam yang dilarang lah. Dan dia menghargai dirinya. Dan kita tanamkan dalam diri anak kita, kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Kalau kamu tidak bisa memimpin diri kamu, terpaksa orang lain yang memimpin. Nah, kalau dapat biarkan anak diri kita memimpin dirinya sendiri untuk mencapai apa yang namanya profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan partisipasinya dalam kegiatan ini. Banyak maaf bila dari awal penyampaian sampai akhir penyampaian ada kata-kata yang saya yang salah yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ibu Ramalizar yang telah sharing berbagi materi kepada kita semua. Semoga budaya positif ini bisa kita implementasikan di sekolah kita dan membawa pengaruh baik hendaknya kepada anak-anak murid kita. Saya selaku protokol mohon maaf bila melakukan kesalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.